Pemirsa, ini Mbak Kendel sedang minta izin kepada Bumi untuk membantu seseorang. Jadi kasusnya ada seorang ibu rumah tangga, dia memiliki mobil senilai 125 juta pemirsa. Kemudian dipinjam oleh temannya yang memiliki dealer mobil karena niatnya ibunya ini ingin mengganti mobilnya. Ketika dipinjamkan hanya dikasih uang senilai 25 juta dan masih kurang 100 juta itu dipinjamkan. Tapi setelah jatuh tempo waktu mengembalikan 4 bulan pemirsa, itu tidak diberikan, justru malah dealernya tutup sampai 3 tahun tidak ada kabar. Naminipun itu Mbak? Iya. Ingkang nami alamatipun di Batin Awan. Ya begitulah pemirsa, Mbak Kendil ini sedang menolong orang. Sosok Mbak Kendil ini memang keturunan dari sesepuh. Jadi kalau misalkan ada orang mengolok-olok dukun, itu secara tidak langsung Mbak Kendil juga ada kaitannya. Meskipun pada dasarnya Mbak Kendil sendiri juga tidak praktek paranormal lagi, bukan dukun istilahnya. Tapi Mbak Kendil tidak peduli kalau misalkan Anda menyebutnya sebagai dukun, sebagai sesepuh atau apapun, Mbak Kendil juga tidak peduli. Pada intinya Mbak Kendil di sini niatnya adalah menolong orang, karena sosok Mbak Kendil itu saya kenal sekali. Mbak Kendil ini gampang melas pemirsa. Jadi dia itu gampang kasihan sama orang. Kalau misalkan melihat orang kesusahan, itu pasti bisa nggak bisa diusahakan untuk selalu menolong. Dan dengan adanya video ini pemirsa membuktikan bahwa di Indonesia ini tidak bisa lepas dari yang namanya dukun atau paranormal. Biar bagaimanapun juga nyatanya masyarakat itu juga masih percaya kepada sesepuh. Kalau ada masalah larinya ke sesepuh, karena tanpa begitu juga tidak ada yang menolong pemirsa. Jadi kalau misalkan ada salah satu oknum mengatakan bahwa dukun itu kalau bukan dukun cabul ya penipu, seperti itu keliru menurut saya. Pada nyatanya masyarakat ini juga masih membutuhkan sosok paranormal. Jadi memang di Indonesia ini sejak dulu sampai sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya sesepuh. Apalagi kalau kita bisa melihat secara luas pemirsa, yang namanya dukun itu tidak semuanya itu buruk. Jadi banyak dukun itu yang memiliki kebaikan hati. Jadi Mbak Kendil itu hanya sebagai perantar doa, penyampai doa. Dan Mbak Kendil ini juga memohon kepada Allah. Jadi Mbak Kendil ini cuma bisa mendoakan, selebihnya yang menentukan itu adalah Allah. Jadi berhasil dan tidaknya itu yang menentukan adalah Allah. Mbak Kendil hanya bisa mendoakan, berusaha teman-teman, selebihnya diserahkan lagi kepada Allah. Pemirsa, ibunya ini hanya bekerja sebagai seorang penjual sambal pecel pemirsa. Dan karena masalah ini akhirnya terjadi perselisihan dengan keluarga, kemudian dengan suaminya, bahkan hingga sekarang kasusnya semakin membesar sampai ke perceraian pemirsa. Jadi sangat kasihan sekali, apalagi untuk pekerjaan seorang penjual sambal, untuk beli mobil saja harus mengumpulkan beberapa tahun pemirsa. Dan ketika sudah terwujud ternyata malah dibohongi sama orang, sama temannya sendiri pemirsa. Jadi menurut kesaksian ibunya ini, dia adalah teman yang sering kali kumpul, jadi kesana kemari bareng seperti itu. Jadi nggak nyangka kalau sampai akhirnya berujung dengan kebohongan seperti ini. Ya, semoga dengan adanya video ini yang bersangkutan atau saudaranya atau temannya mungkin menonton, segeralah berbelas kasihan, mengembalikan uangnya, menemui ibunya ini karena kasihan teman-teman. Jadi ibunya ini orang nggak punya, bahkan sampai permasalahannya ini sampai diceraikan, itu kan kasihan ibunya. Dan untuk yang bersangkutan, yang jelas dia berada di Kota Blitar,
memiliki dealer mobil. Jadi kami tidak menyebutkan di mana alamatnya, siapa pemiliknya. Yang jelas saya mohon kesadarannya karena kasihan ibunya, untuk makan saja susah. Apalagi dengan adanya permasalahan ini, ibunya jadi nangis terus tiap malam, wira-wiri kesana kesini, hanya ingin mendapatkan uangnya kembali. Jadi ini haknya ibunya, pemirsa. Salah kalau misalkan hak orang lain itu dibawa. Apalagi kalau misalkan kita pinjam uang, itu kan harusnya punya jonggol. Kalau nggak punya jonggol kok berani membawa uangnya orang, itu kan memiliki niat kejahatan, pemirsa. Jadi saya mohon kesadarannya bisa dikembalikan dengan baik-baik. Awalnya baik juga menjadi baik, permasalahannya segera selesai. Minta tolong teman-teman, doanya semoga permasalahan ini segera selesai, ibunya mendapatkan uangnya kembali, dan bisa rukun menjalin pertemanan seperti sedia kala. Jadi Mbah Kendil di sini hanya membantu, pemirsa, tidak ada unsur kejahatan, menjahati orang yang bersangkutan, tidak. Tujuannya adalah untuk mempertemukan, karena ibunya ini selama 3 tahun kebingungan tidak bisa bertemu. Jadi dengan lantaran Mbah Kendil, semoga ibunya ini bisa segera bertemu dengan orang yang bersangkutan. Mbah Kendil tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyelakai orang yang bersangkutan, teman-teman. Jadi jangan salah persepsi. Mbah Kendil hanya membantu untuk mempertemukan. Lo yang jadi soalnya Nggih. pinten tahun dengan nyelung itu 3 tahun. 3 tahun. Pinten tak kalau itu? Totalnya 100 selangkung, jadi paringi selangkung. Jadi tasnya 200 tutup. 200. Nggih. Nanti pengelung itu api-apian enggak? Ya api-apian kan duit, dan memangnya sing walne kan utangnya sekawan wulan sanjange lah. Pas waktu sampai kan wulan pas, kuwi mbake anu pun tutup. Digere piyambake kenging corona teng Pelingir, masalah Pelingir. Jenengan ngelung duit pas nih kok. Mboten duit, langsung mobil. Merupakan tanggungan. Nah, tanggungan mobil, nggih mobil utuh. Jadi jenengan mboten ngelung duit, tapi mobil, tapi diparing 20 juta, atau bayar 1 juta. Kawan niku kan terane kan kula utang nih terang-terang. Patang wulan, pas patang wulan niku dheke dealer tutup rekep piyambake kenging corona. Nggih. Teng rumah sakit Mlingi, bar niku kok goleki terus teng griyane sekretarise teng pundi niku ngentak. Di pasar ngentak. Nggih. Enten kuburan mlebet ngetan, rebet ngoten. Nggih ngeten, Mbak. Niki kan wonten rampatan kasampun Sulawesi. Terus niku 10 suci ulam sari menika minangka kanggo menapa lantarane awake dhewe urip iki mergo saking niki. Nggih. Lah menika dipun paringi wujudipun ngesong tumpul napa ing arupi apem menika meratelaken leluhuripun. Jadi leluhur jenengan pun kula kintune wujudipun apem. Cacahipun kan 7 nggih. Mugi dalu niki rawuh nyekseni jenengan wangi-wangi jenengan nggih. Nggih. Nah niku sampun sekap. Nggih. Pun niki nama terokne kula nggih, Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum kali kula. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci. dumateng Gusti Yang Maha Suci. Sirullah, Sirullah, Datullah, Datullah, Sifatullah. Sifatullah. Kula sejatine Kula sejatine hamba ingkang sejati. hamba ingkang sejati. Kula nyuwun wicaksana, Kula nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa nyuwun panguwasa kanggo nagih dhateng sederek menawi wonten jenengan sing agung pangapura nggih Pak nggih. nggih, nggih. Raga nang sakdonya nggih. Nggih, nggih, nggih mugi-mugi eling. Nggih jenengan. Nggih. Raga iki kaitane kalih bangsa halus, Mbak. Nggih. Nggih. Nggih, Tapi sing bakun jenengan kudu sabar. nggih. Selamat tentrem, Nggih. ayu, saged Nggih, saged tentrem, nggih. saged nyaur panjenengan. Nggih. Sapunika mangke pun nyaur utang dengan kudu maringi pangapura.
tujuannya sampean itu namung nyuwun arto 100 juta. Nggih, nggih. Ya pemirsa, begitulah kesaksian dari ibunya, dan kini Mbah Kendil sedang mendoakan, mengupayakan supaya ibunya itu bisa bertemu dengan orang yang membawa uangnya. Jadi saya minta lagi doanya teman-teman, semoga permasalahan ibu ini segera selesai. Semoga yang bersangkutan segera sadar dan mau mengembalikan uang yang bukan haknya. Jadi karena itu namanya hutang, jadi sudah seyogianya dikembalikan kepada pemiliknya. Karena hutang itu akan dibawa sampai mati. Semoga lewat video ini yang bersangkutan segera memiliki kesadaran dan segera membayar hutangnya kepada ibu ini. Jadi lewat lantaran Mbah Kendil, ibu ini minta tolong supaya bisa dipertemukan. Mbah Kendil tidak berniat untuk menyakiti siapapun pemirsa. Tujuannya adalah mendoakan semoga ibu ini segera bertemu dengan orang yang bersangkutan dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi sama-sama kita doakan semoga permasalahan ini segera selesai, ibunya segera mendapatkan haknya. Karena kasihan teman-teman, seorang penjual sambal pecel karena permasalahan seperti ini sampai diceraikan oleh suaminya dan sekarang terpaksa harus pergi meninggalkan rumah dan merawat anak-anaknya. Ya, kita sama-sama doakan teman-teman, semoga permasalahannya segera selesai. Amin. Amin.